Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Salam Amrullah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Juma di Kota Palopo. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengabdian saya kepada masyarakat selama menjadi sebagai seorang dosen. Pengabdian yang saya secara konsisten yang tiap tahun saya lakukan yaitu adalah sebagai tim ahli dalam penyusunan naskah akademik, rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di daerah Kabupaten Luhut Timur. Kabupaten Luhut Timur adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang konsisten dalam tiap tahun dalam program pembentukan peraturan daerah dijadwalkan, dan memang kita sudah kerjasama dalam universitas bahwa tenaga ahli dalam bidang ilmu hukum kita digunakan untuk dalam penyusunan naskah akademik Ramperda tersebut. Nah, dalam pengabdian kepada masyarakat ini kami membantu pemerintah dan masyarakat untuk memberikan sebuah pemahaman atau mengekspos rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan atau diprogramkan oleh pemerintah daerah dalam setiap tahunnya. Nah, kurang lebih tahun ini saya sebagai dosen mendapatkan amanah dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, dalam penyusunan naskah akademik ini ada dua hal yang sama-sama kita lihat dalam layar. Yang pertama itu sebagai dasar dalam penyusunan naskah akademik ini, itu sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Jadi ketika kita melihat peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1110 itu, semua produk hukum daerah harus dibuatkan satu kajian ilmiah yang notabene-nya dilaksanakan oleh tenaga ahli seperti kami di perguruan tinggi khusus untuk di bidang ilmu hukum. Nah, saya salah satu tim ahlinya, yaitu tentang Ramperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jadi Ramperda ini dijadikan sebagai sebuah landasan hukum dalam pemberlakuan pembentukan dari Badan Permusyawaratan Desa. Jadi ketika lembaga ini sudah terbentuk, maka terjadi sebuah check and balance atau kelembagaan di desa itu yang namanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk demokratisasi di desa. Artinya pemerintah desa tidak lagi bekerja secara sendiri, tetapi juga didampingi atau diawasi oleh lembaga yang namanya Badan Permusyawaratan Desa. Nah, memang kalau kita lihat gambaran dari lembaga ini, memang dia semacam miniatur demokratisasi yang lebih tinggi, yaitu pemerintah daerah sampai kepada sebuah negara. Ya, tujuannya memang untuk adanya check and balance, keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan baik dari pusat sampai di desa. Nah, terlihat bahwa ekspos dari Ramperda ini, saya sebagai tenaga ahli menjelaskan bahwa Ramperda ini dari sisi filosofis dan dari sisi sosiologis dan dari sisi yuridis memang itulah menjadi objek kajian dalam naskah akademik. Karena naskah akademik ini akan dijadikan sebagai sebuah dasar kajian ilmiah ataupun legitimasi dari penyusunan muatan-muatan peraturan daerah yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur. Nah, dari gambar ini saya sebagai pemateri kunci dan tim ahli dalam penyusunan Ramperda ini, saya menjelaskan
dan saya sekaligus mengekspos kepada masyarakat yang di dalamnya itu ada unsur forum pemerintah desa, di dalamnya ada forum badan permusyawaratan desa, dan di dalamnya juga ada unsur dari pemerintahan desa. Jadi ketika kami mengekspos Ramperda ini memang bahagian dari sebuah schedule jadwal dari kegiatan penyusunan naskah akademi ini. Jadi kami menyusun naskah akademi ini sebagai sebuah landasan yang kuat karena memang ini adalah sebuah perintah dari undang-undang desa itu sendiri. Ya, diperkuat oleh peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa memang lembaga badan perumusan desa harus dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten kota. Nah di Luhut Timur itu sendiri memang belum ada peraturan daerah tentang badan perumusan desa. Nah kami sebagai tim ahli menyusun itu sebagai sebuah kelembagaan baru di desa karena memang sangat penting karena memang di Luhut Timur pengelolaan anggaran dana desa itu begitu besar. Nah di pemerintahan baru ini yang baru-baru dilantik itu ada sokongan atau ada sebuah kucuran dana yang nantinya kembali kepada desa di luar dari anggaran dari dana pusat. Jadi ada dua anggaran yang di desa yang akan diterima. Yang pertama anggaran dari pusat dan anggaran dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah desa ke depan itu mengelola anggaran yang cukup besar dan harus ditunjang oleh pengelolaan yang baik. Nah, pengelolaan baik itu tentu dibutuhkan sebuah check and balance dari masyarakat atau keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan desa itu sendiri. Nah, lembaga itu ya Badan Perumusan Desa namanya. Jadi Badan Perumusan Desa itu adalah sebagai sebuah lembaga pengontrol, pengawas dari pemerintahan desa itu sendiri. Jadi di dalam gambaran ini ada kepala staf hukum dari pemerintah Kabupaten Luhut Timur. Di dalamnya ada kepala dinas badan permusyawaratan desa, di dalamnya ada kepala-kepala BPD, ada kepala desa, serta ada kepala sekretaris daerah yang diwakili oleh bagian hukum. Nah, dari pengabdian kepada masyarakat ini kami mendapatkan sebuah keputusan, kami mendapatkan tanggung jawab berupa surat keputusan tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Timur yang kali ini dilaksanakan oleh Paham Institute. Kebetulan memang di Paham Institute ini adalah lembaga yang didirikan oleh para dosen-dosen yang ada di Sulawesi Selatan dan menjadi pihak yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Andi Jemah. Nah, salah satu tim ahli dalam sini memang satunya adalah saya, Pak Dr. Asbudi dan Ibu Aisyah Saputri Laswi. Nah, dalam penyusunan ini saya sebagai tim ahli, kontribusi saya yaitu menyusun ramperdanya dan Dr. Asbudi menyusun naskah akademiknya dan Ibu Aisyah membantu kami dalam hal penyusunan perangkat-perangkat yang ada di desa. Makna dalam PKM tersebut didasarkan kepada Permendagri nomor 1110 tahun 2016. Memang Badan Permusyawaratan Desa ini memang dilandasi kepada landasan yuridis yang kuat karena memang undang-undang memerintahkan ada peraturan menteri serta peraturan daerah yang digunakan sebagai landasan untuk mengelola desa itu sendiri. Nah, kegunaannya dalam PKM ini bahwa ekspos naskah akademi ini digunakan sebagai publikasi kepada masyarakat bahwa peraturan daerah ini nanti akan dijadikan sebagai landasan pembentukan BPD yang ada di desa-desa. Nah, sekarang memang itu sudah ada BPD di daerah di desa itu sudah ada. Dia menggunakan Permendagri, akan tetapi banyak kelemahan dari situ, banyak kekosongan hukum yang ada di situ, maka Perda ini dibentuklah dalam sebuah penyusunan naskah akademik. Nah, sekarang di Kabupaten Luhut Timur berdasarkan data itu
BPD di setiap desa itu ada kurang lebih sekitar 127 desa, berarti akan ada 127 lembaga BPD yang ada di desa yang diisi oleh keterwakilan masyarakat yang ada di desa. Jadi prinsipnya BPD ini adalah perwakilan dari masyarakat yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik untuk mengawasi serta mengontrol pemerintah desa dalam hal pengelolaan baik dari kinerja sampai kepada penganggaran. Ya, BPD juga BPD juga dibentuk sebagai sebuah lembaga penyusun legislasi di desa, yaitu biasanya produknya ada peraturan desa. Nah dari si, nah dari apa namanya dari makna dan dalam PKM tersebut ini tentu penguatan BPD itu ditujukan kepada pemerintah desa yang mengelola anggaran cukup besar. Nah, dalam pengabdian kepada masyarakat ini saya sebagai dosen memang konsisten kami setiap tahun karena memang satu ditunjang oleh MOU antara Universitas Andi Jema dengan pemerintah Kabupaten Luhut Timur. Jadi setiap tahun kami diundang oleh pemerintah Kabupaten Luhut Timur terkhusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk atau memprogramkan pembentukan peraturan di daerah. Jadi ketika pemerintahan daerah yaitu DPRD Luhut Timur sebagai sebuah lembaga kewenangan yang berdasarkan legislasi, tentu kami diajak sebagai tim ahli dari Universitas Andi Jema, kami memberikan saran, masukan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tidak boleh lagi tidak menggunakan kajian-kajian berbasis ilmiah. Karena dalam pengambilan kebijakan dan keputusan harus didasarkan kepada ukuran-ukuran yang jelas dan bisa dijadikan sebagai dasar pedoman kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ke depan agar terarah dan lebih komprehensif kajiannya, terkhusus kepada kepastian dalam hal pengelolaan pemerintahan di daerah. Karena pemerintahan daerah tidak boleh lagi melakukan sebuah kegiatan yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat, karena konsekuensinya adalah komitmen serta kebersamaan maupun keterbukaan dengan perwakilan masyarakat yang ada di DPRD Kabupaten Luhut Timur. Nah, saya sebagai dosen Universitas Andi Jema, dosen Fakultas Hukum yang memang kompetensi kami dalam penyusunan peraturan daerah, tentu kami tiap tahun harus berkontribusi terhadap ini. Nah, di pemerintah dari Tanah Luhur ini ada beberapa kabupaten yang kami sudah MOU oleh pimpinan kami universitas dengan pemerintah daerah atau kepala daerah. Jadi ke depan semua naskah akademik atau kajian-kajian ilmiah dalam penyusunan apakah itu peraturan daerah, apakah itu sebuah keputusan serta kebijakan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan yang ada di daerah, baik itu bupati, wali kota, DPRD, tentu harus melibatkan perguruan tinggi untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang bisa diukur dan tepat sasaran. Nah, inilah pengabdian kami kepada masyarakat di daerah, baik membantu pemerintah daerah maupun juga masyarakat. Sekian dari pemaparan saya terhadap pengabdian saya yang kami butuhkan dalam proses program sertifikasi dosen yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekiranya dalam hasil pengabdian kepada masyarakat saya ini ada yang masih kurang kurang jelas, kami bisa memberikan menambahkan di dalam sebuah narasi-narasi berdasarkan panduan dari sertifikasi dosen. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.